Mari kita ingat kembali mengenai gerak melingkar. Untuk menjaga agar benda tetap bergerak melingkar, selalu terdapat percepatan sentripetal pada benda tersebut. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tidak menyebabkan perubahan nilai kecepatan linear pada gerak melingkar. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah menggunakan percepatan sentripetal ini untuk membahas gerak melingkar. Namun, pembahasan mengenai gerak suatu benda sebenarnya tidak lepas dari hukum 2 Newton. Yang menimbulkan adanya sebuah percepatan pada gerak suatu benda adalah gaya. Gaya apakah yang menyebabkan adanya percepatan sentripetal pada benda yang bergerak melingkar? Mari kita bahas sebab dan akibat dari munculnya percepatan sentripetal berikut ini. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar dan memiliki percepatan sentripetal. Perhatikan bahwa terdapat lebih dari satu cara untuk membuat suatu benda bergerak melingkar. Cara pertama, kita dapat menggerakkannya di sebuah lintasan melingkar. Cara kedua, kita bisa mengikatkan benda tersebut dengan tali seperti bandul, kemudian bandul tersebut diayunkan secara melingkar. Untuk lebih memahami gaya sentripetal, simaklah contoh gerakan bandul yang berputar horizontal pada sebuah titik pusat berikut ini. Misalnya, terdapat sebuah bola bermassa M diikat dengan seutas tali menjadi sebuah bandul. Bandul bola tersebut diputar di atas tangan kita secara horizontal. Misalnya, benda tersebut bergerak dengan nilai kecepatan yang dilambangkan V, yang konstan atau dengan kata lain. Benda mengalami gerak melingkar beraturan seperti yang pernah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Akan tetapi, kecepatan yang bekerja pada bandul tersebut adalah sebuah besaran vektor atau besaran yang memiliki nilai dan arah. Selain itu, kita dapat melihat bahwa arah gerak bandulnya berubah setiap saat. Akibatnya, bola akan mengalami percepatan yang kita sebut sebagai percepatan sentripetal yang dilambangkan dengan AS dengan arah menuju pusat lingkaran berupa titik pusat pada tali yang dipegang. Sebelumnya, kita sudah menyimpulkan bahwa terdapat gaya sentripetal pada gerak melingkar yang mengakibatkan percepatan sentripetal ini. Ketika kita uraikan, terdapat dua gaya yang bekerja pada bandul tersebut, yaitu gaya berat dengan lambang W yang arahnya ke bawah, serta gaya tegangan tali dengan lambang T yang arahnya menuju pusat lingkaran. Selain itu, bandul juga memiliki gerak linear dengan kecepatan linearnya yang dilambangkan dengan V bernilai konstan, sehingga tidak menyebabkan gaya dalam arah linearnya. Bandul tidak bergerak ke bawah meskipun terdapat gaya berat. Hal ini disebabkan oleh gaya tegangan tali yang bekerja pada bandul mengarah ke pusat lingkaran atau radial dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linear. Gaya inilah yang menyebabkan bandul dapat bergerak melingkar secara horizontal. Oleh karena itu, dapat kita katakan bahwa pada kasus ini, gaya tegangan tali berperan sebagai gaya sentripetal yang menyebabkan timbulnya percepatan sentripetal. Gaya sentripetal akan dilambangkan dengan Fs. Bagaimana kita dapat menghitung besarnya gaya sentripetal? Berdasarkan hukum 2 Newton, besarnya gaya sentripetal dengan lambang Fs akan sama dengan massa benda yang dilambangkan M dikali percepatan sentripetal yang dilambangkan As. Fs sama dengan M dikali As. Percepatan sentripetal memiliki nilai yang sama dengan kecepatan linear kuadrat dibagi jari-jari lintasan, sehingga persamaan gaya sentripetal dapat ditulis seperti berikut. Fs sama dengan M dikali V kuadrat dibagi R. Selain itu, kita juga dapat menyatakan percepatan sentripetal sebagai kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega kuadrat dikali jari-jari lintasan. Oleh karena itu, persamaan gaya sentripetal juga dapat ditulis seperti berikut. Fs sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R. Agar lebih memahami konsep gaya sentripetal serta penerapan rumusnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Sebuah bola bermassa 4 kg diikatkan di ujung seutas tali. Kemudian diputar dalam bidang horizontal dengan kecepatan linear sebesar 5 meter per second. Apabila jari-jari lingkaran lintasan sebesar 1 m, tentukan besar gaya sentripetal dari bola yang bergerak melingkar tersebut. Diketahui, m sama dengan 4 kg, v sama dengan 5 meter per second, r sama dengan 1 meter. Ditanya, berapakah Fs? Karena pada soal sudah diketahui massa, kecepatan linear, dan jari-jari lingkaran, untuk menghitung gaya sentripetal, kita dapat menggunakan rumus berikut. Fs sama dengan M dikali V kuadrat dibagi R. Substitusikan nilai-nilai yang diketahui, sehingga perhitungannya menjadi Fs sama dengan 4 kg dikali 5 meter per second kuadrat dibagi 1 meter. Fs sama dengan 4 kg dikali 25 meter kuadrat per second kuadrat dibagi 1 meter. Hasilnya adalah 100 Newton. Jadi, gaya sentripetal yang bekerja pada bola tersebut sebesar 100 Newton. Ayunan konis.
Kita sudah membahas gaya yang muncul pada bandul yang diputar melingkar horizontal. Sekarang, bayangkan kalian menggantungkan bandulnya ke bawah dan mengayunkannya memutar pelan-pelan seperti gambar berikut. Pada kasus ini, bandul akan berputar miring dengan tali sepanjang L, sehingga lintasan talinya akan membentuk kerucut di gambar tersebut. Bentuk kerucut tersebut membuat gerakan ini disebut ayunan konikal atau ayunan konis. Kata konikal berasal dari kata conical yang berarti berbentuk kerucut. Ketika bandul bergerak melingkar seperti ini, arah percepatan bandul menuju pusat lintasan melingkar bukan lagi menuju titik tumpu tali yang berada di atas. Serupa dengan pembahasan sebelumnya, kita akan mencoba menguraikan gaya-gaya yang terlibat pada ayunan konis ini. Ketika kita perhatikan diagram garis gaya berikut, gaya tegangan tali yang dilambangkan dengan T ternyata memiliki komponen gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Gaya tegangan tali pada sumbu X bernilai T sin theta. Gaya ini mengarah ke pusat putaran dengan jari-jari lintasan sebesar R, sehingga gaya inilah yang akan menjadi gaya sentripetal. Di sisi lain, gaya tegangan tali pada sumbu Y bernilai T cos theta. Kalian tentunya sudah paham bahwa ketika suatu benda bergerak melingkar, terdapat beberapa besaran fisika yang bekerja, antara lain gaya tegangan tali, kecepatan linear, dan periode karena benda diikat dengan tali. Bagaimana menentukan rumus besaran-besaran tersebut? Berikut ini kita akan menguraikan besaran-besaran yang terlibat pada ayunan konis. Pertama, gaya tegangan tali. Kita akan menentukan besarnya gaya tegangan tali yang dilambangkan dengan T. Untuk melakukannya, kita akan memulai dengan menentukan resultan gaya pada kedua sumbu. Pada sumbu X, bola bergerak secara melingkar, sehingga gaya yang bekerja adalah gaya sentripetal, dan percepatan yang bekerja adalah percepatan sentripetal. Berdasarkan hukum 2 Newton, besar gayanya dapat dihitung dengan persamaan berikut. Fs sama dengan MAS. Besar gaya sentripetal pada ayunan konis bernilai sama dengan T sin theta, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. T sin theta sama dengan MAS. Kita mengetahui bahwa percepatan sentripetal memiliki nilai sama dengan kecepatan linear kuadrat dibagi jari-jari lintasan. Substitusikan nilai tersebut sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. T sin theta sama dengan MV kuadrat dibagi R. Pada sumbu Y, terdapat komponen gaya berupa T cos theta dan gaya berat benda yang dilambangkan dengan W. Berdasarkan hukum 2 Newton, resultan gayanya dapat dihitung dengan persamaan berikut. Sigma F sama dengan MA. T cos theta dikurangi W sama dengan MA. Kita anggap bandul tidak mengalami gerak pada sumbu Y sehingga percepatannya bernilai 0. T cos theta dikurangi W sama dengan 0. T cos theta sama dengan W. Karena gaya berat sama dengan massa benda dikali percepatan gravitasi, persamaannya menjadi seperti berikut. T cos theta sama dengan mg. Sekarang, kita mendapatkan dua hasil terkait resultan gaya. Pada sumbu X, kita mendapatkan resultan gayanya seperti berikut. T sin theta sama dengan mv kuadrat dibagi R. Sementara itu, resultan gaya pada sumbu Y seperti berikut. T cos theta sama dengan mg. Kedua, kecepatan linear. Untuk mendapatkan persamaan kecepatan linear, kita dapat membagi persamaan pada sumbu X dengan persamaan pada sumbu Y seperti berikut. T sin theta dibagi T cos theta sama dengan mv kuadrat dibagi mgr. Kita bisa mengeluarkan ekspresi T per T dari ruas kiri dan M per M dari ruas kanan persamaan. Ingatlah bahwa fungsi sinus dibagi fungsi kosinus menghasilkan fungsi tangen, sehingga kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Sin theta dibagi cos theta sama dengan V kuadrat dibagi GR. Tan theta sama dengan V kuadrat dibagi GR. Dari hasil ini, kita bisa mendapatkan nilai V sebagai berikut. GR tan theta sama dengan V kuadrat. V sama dengan akar dari GR tan theta. Dengan mengamati segitiga siku-siku yang melibatkan panjang tali bandul yang dilambangkan dengan L, jari-jari yang dilambangkan dengan R, dan sudut yang dilambangkan theta, kita bisa mendapatkan hubungan seperti berikut. Sin theta sama dengan R per L. L sin theta sama dengan R. Dengan demikian, nilai R pada persamaan kecepatan linear ayunan konis dapat diubah menjadi persamaan seperti berikut. V sama dengan akar dari GR tan theta. V sama dengan akar dari GL sin theta tan theta. Karena tan theta sama dengan sin theta per cos theta, persamaan kecepatan linear ayunan konis juga dapat dihitung dengan persamaan berikut. V
V sama dengan akar dari G L sin kuadrat theta dibagi cos theta. Ketiga, periode. Periode menyatakan waktu yang diperlukan benda untuk sekali mengelilingi lintasan lingkaran dan dilambangkan dengan T. Pada pembahasan sebelumnya, kita mendapatkan nilai periode bola dari gerakan melingkar dengan persamaan berikut. T sama dengan 2πr dibagi V. Kita dapat menyubstitusikan nilai R dengan L sin theta dan nilai V dengan akar dari G L sin kuadrat theta per cos theta ke dalam persamaan berikut. T sama dengan 2πl sin theta dibagi akar dari G L sin kuadrat theta per cos theta. Dengan menyederhanakan persamaan ini, kita akan mendapatkan persamaan periode pada ayunan konis seperti berikut. T sama dengan 2π dikali akar dari L kuadrat sin kuadrat theta dibagi akar dari G L sin kuadrat theta per cos theta. T sama dengan 2π dikali akar dari L cos theta dibagi G. Untuk lebih memahami penerapan gaya sentripetal pada ayunan konis, perhatikan contoh soal berikut. Pada ayunan konis digantung bola yang memiliki massa seberat 2 kg pada seutas tali sepanjang 1 meter dan terbentuk sudut theta sama dengan 37 derajat. Tentukan kecepatan linear dan periode yang bekerja pada ayunan konis tersebut. Diketahui, M sama dengan 2 kg, L sama dengan 1 meter, theta sama dengan 37 derajat. Ditanya, berapakah kecepatan linearnya dan berapakah periodenya? Untuk mencari kecepatan linear, kita dapat menghitungnya dengan rumus berikut. Ambillah nilai percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. V sama dengan akar dari GL dikali sin kuadrat theta per cos theta. V sama dengan akar dari 10 meter per second kuadrat dikali 1 meter dikali sin kuadrat 37 derajat per cos 37 derajat. V sama dengan akar dari 10 meter kuadrat per second kuadrat dikali sin kuadrat 37 derajat per cos 37 derajat. Nilai dari sinus 37 derajat adalah 0,6. Dan nilai dari kosinus 37 derajat adalah 0,8. Dengan demikian, nilai persamaannya dapat dihitung sebagai berikut. V sama dengan akar dari 10 meter kuadrat per second kuadrat dikali 0,6 kuadrat dibagi 0,8. V sama dengan akar dari 10 meter kuadrat per second kuadrat dikali 0,36 dibagi 0,8. V sama dengan akar dari 10 meter kuadrat per second kuadrat dikali 0,45. V sama dengan akar dari 4,5 meter kuadrat per second kuadrat. Dengan menggunakan kalkulator, kita mendapatkan akar dari 4,5 bernilai sekitar 2,12. Jadi, kecepatan linear pada ayunan konis tersebut sebesar sekitar 2,12 meter per second. Selanjutnya, untuk menghitung periode atau T pada ayunan konis tersebut, kita dapat menghitungnya dengan rumus berikut. Gunakanlah hampiran pi bernilai 3,14. T sama dengan 2π dikali akar dari L cos theta per G. T kira-kira sama dengan 2 dikali 3,14 dikali akar dari 1 meter dikali cos 37 derajat dibagi 10 meter per second kuadrat. T sama dengan 6,28 dikali akar dari 0,8 meter dibagi 10 meter per second kuadrat. T sama dengan 6,28 dikali akar 0,08 second kuadrat. T kira-kira sama dengan 6,28 dikali 0,28. Hasilnya kira-kira sama dengan 1,76 second. Jadi, periode pada ayunan konis tersebut bernilai sekitar 1,76 second. Poin-poin penting yang kita dapatkan dari pembahasan kali ini adalah sebagai berikut. Gaya yang menimbulkan adanya percepatan sentripetal pada benda bergerak melingkar disebut gaya sentripetal. Berdasarkan hukum 2 Newton, gaya sentripetal pada gerak melingkar horizontal dapat dihitung dengan persamaan berikut. Ayunan konis atau konikal merupakan gerakan bandul yang diputar miring sehingga talinya membentuk suatu sudut pada sumbu vertikal. Pada ayunan konis, pusat rotasinya adalah sebuah titik di pusat lintasan, bukan lagi titik sumbu tali. Persamaan resultan gaya yang bekerja pada sumbu horizontal atau sumbu X adalah T sin theta sama dengan mv kuadrat per R. Sedangkan, resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah T cos theta sama dengan mg. Kecepatan linear pada ayunan konis dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sementara itu, periode pada ayunan konis dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.